Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi kualitas udara industri dan perumahan. Kami mengambil dataset ini dan info ini juga dari situs Kaggle. Sebelum memulai ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Mauli Aulia sebagai moderator dan tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada rekan saya Suci Ramadhani. Nama saya Muhammad Cipta Juri. Nama saya Doni Rosa. Saya Muhammad Fajri Ramadan. Nah, untuk materinya akan kami tampilkan melalui PowerPoint dan materi pertama akan disampaikan oleh Saya sendiri, Muhammad Fajri Ramadan. Baik, kepada Muhammad Fajar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya kepada moderator. Di sini adalah judul yang sesuai disampaikan oleh moderator. Lanjut slide berikutnya. Di sini ada kualitas udara kota industri. Dalam studi kasus ini, kita secara spesifik memilih dataset Multifiles City Type CSV yang berfokus pada data kualitas udara di kota-kota. Dengan penekanan pada kota berjenis industrial, ada beberapa alasan fundamental mengapa dataset ini sangat relevan dan ideal untuk tujuan proyek machine learning kita dalam konteks manufaktur, industrial, dan teknik industri. Dan untuk lebih lanjut dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya Muhammad Fajar Ramadan yang sudah menjelaskan materi. Saya Suci Ramadhani ingin melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada relevansi langsung dengan sektor industri. Ada 3 aspek, yaitu dampak lingkungan industri, kesehatan dan keselamatan kerja, serta regulasi dan kepatuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan industri. Sektor manufaktur dan industri secara inheren memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama kualitas udara. Data polutan seperti CO2, CONO2, SO2, O3, PM2.5, dan PM10 adalah indikator langsung dari aktivitas industri dan emisi yang dihasilkan. Mempelajari data ini memungkinkan kita untuk memahami jejak lingkungan dari operasi industri. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kualitas udara yang buruk di area industri dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan pekerja. Analisis data ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem peringatan dini atau strategi mitigasi yang relevan dengan K3 di lingkungan manufaktur. Dan yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan. Industri manufaktur tunduk pada berbagai regulasi lingkungan. Memahami pola polusi udara dapat membantu perusahaan dalam memantau kepatuhan mereka dan mengidentifikasi area untuk perbaikan proses. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Suci Ramadhani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang potensi aplikasi teknik industri dan machine learning. Nah, di sini juga ada 3 poin utama, yaitu optimasi proses, prediksi dan pemantauan, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dari optimasi proses, di sini dengan menganalisis korelasi antara jenis polutan dan waktu atau hari, perusahaan dapat mengidentifikasi periode atau kondisi operasional yang menyebabkan peningkatan emisi. Ini membuka peluang untuk optimasi jadwal produksi, penggunaan bahan baku, atau implementasi teknologi pengendalian polusi yang lebih efektif. Nah, kemudian prediksi dan pemantauan. Nah, model machine learning dapat dilatih untuk memprediksi tingkat polutan di masa depan, memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk tindakan pencegahan atau respon. Ini juga dapat digunakan untuk memantau efektivitas inisiatif keberlanjutan yang diterapkan oleh industri. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, data yang kayak seperti memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional
terkait lokasi pabrik, jenis teknologi yang digunakan, atau bahkan kebijakan internal perusahaan yang mengurangi dampak lingkungan. Jadi pengambilan keputusan berbasis data ini, jadi si perusahaan memiliki kebijakan untuk mengurangi dampak yang akan terjadi bagi lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan atau lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan saya atas nama Yusuf Tajuri. Di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Doni Rosa. Saya di sini akan sedikit melanjutkan materi apa yang sudah dibahas sebelumnya sama rekan-rekan saya. Di sini ada materi yang berjudul karakteristik dataset yang ideal untuk pembelajaran mesin. Di sini juga ada 3 aspek yang poin utamanya yang kami rangkum atau yang kami masukkan ke dalam PowerPoint ataupun presentasi kali ini, di mana yang pertama itu ada data terstruktur dan bersih, yang kedua ada variabel kuantitatif yang kaya, yang ketiga juga ada variabel kategorikal untuk klasifikasi. Nah, untuk yang pertama ada dataset. Ini tampaknya terstruktur dengan baik, dengan dalam format CSV dengan kolom-kolom yang jelas dan nilai-nilai numerik untuk polutan yang memudahkan proses para pemrosesan data. Di mana data terstruktur dan bersih itu dapat memudahkan kita untuk mengatur atau membuat data-data secara jelas, dan nilai-nilai juga bisa diperjelas dengan secara nilai-nilai numerik untuk polutan, yang dimana kita juga ketika pembuatan itu kita akan memudahkan saat proses atau pra pemrosesan data untuk membuat data struktur dan terstruktur dan bersih agar data yang dihasilkan juga baik dan sesuai apa yang diharapkan. Untuk yang kedua ada variabel kuantitatif yang kaya. Keberadaan berbagai jenis polutan CO, NO2, SO2, dan O3, PM2.5, PM10 memberikan dimensi yang kaya untuk analisis multivariat. Ini memungkinkan model untuk belajar dari interaksi kompleks antara berbagai faktor. Nah, keberadaan variabel kuantitatif yang kaya ini memungkinkan kita itu untuk belajar berinteraksi antara faktor-faktor yang terjadi dan juga bisa menganalisis sebagai dimana memberikan dimensi yang kaya untuk analisis multivariat, dimana memungkinkan kita juga mendapatkan kualitas ataupun data yang baik dan sesuai apa yang dibutuhkan dan apa yang sesuai kita rencanakan ataupun kami ingin dapatkan datanya seperti apa. Nah, untuk yang ketiga tuh ada variabel kategorikal untuk klasifikasi. Nah, kolom type yang mengidentifikasi industrial secara eksplisit menjadikan ini masalah klasifikasi yang jelas. Meskipun saat ini hanya satu kategori yang terlihat, ini adalah fondasi yang kuat untuk mengembangkan model klasifikasi yang di masa depan dapat diperluas untuk membedakan antara berbagai jenis zona atau dampak lingkungan. Di mana setiap data yang kita buat itu mungkin harus ada beberapa kategorinya untuk diklasifikasi, di mana kita akan menunjukkan beberapa eksplisit ini yang menjadikan masalah klasifikasi itu dengan secara jelas. Meskipun mungkin ada hanya satu kategori yang bisa dilihat, namun ini adalah sebuah jembatan atau fondasi yang kuat untuk kita mengembangkan model klasifikasi dan juga mengembangkan data yang baik sebagai tipe yang baik juga di masa depan yang akan datang, dan juga dapat diperluas untuk membedakan antara berbagai jenis zona atau dampak di lingkungan sekitarnya. Mungkin dari materi ini, dari ketiga ini dapat saya simpulkan data terstruktur dan bersih, variabel kuantitatif yang kaya, variabel kategorikal untuk klasifikasi, di mana data-data ini sangat kita butuhkan atau sangat kami perlukan untuk menggunakan ataupun untuk mengidentifikasi atau klasifikasi data, supaya data yang kita dapat, data yang kita ambil sesuai yang kita harapkan itu menjadi data yang sempurna, data yang ini juga yang relevan dan juga bisa mendapatkan fondasi yang baik juga, dan juga bisa berinteraksi berbagai kompleks antar berbagai faktor juga, dan juga dapat kita menganalisis dengan lebih jelas di mana data-datanya itu harus terstruktur dan harus kuantitatif dan juga harus klasifikasi juga.
Mungkin untuk penjelasan dari materi yang ini dicukupkan sekian. Saya lanjutkan juga kepada moderator untuk menyimpulkan hasil dari materi-materi yang setelah kami dan rekan saya jelaskan ataupun saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tidak terasa kita sudah sampai kepada akhir atau kesimpulannya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada rekan-rekan saya dari mulai Suci, Fajar, Ucup, dan juga Doni yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang sudah rekan-rekan saya ceritakan tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah dataset ini sangat strategis karena menghubungkan isu lingkungan, efisiensi industri, dan penerapan machine learning dalam konteks nyata dunia manufaktur. Pilihan ini mencerminkan pendekatan data driven dalam menjawab tantangan industri modern. Nah, jadi industrial itu mencakup sangat luas ya rekan-rekan, bukan cuma tentang mesinnya saja, bukan tentang produksinya saja, tapi juga lingkungan yang mencakup di industrial. Contohnya, udara yang sangat berpengaruh kepada lingkungan industri. Dan strategi ini atau penerapan machine learning ini bisa membedakan mana lingkungan yang baik untuk industri, mana lingkungan yang baik untuk perumahan. Sehingga kita punya rencana yang jelas dan juga prediksi yang akurat menggunakan machine learning ini. Nah, dari saya cukup sekian. Sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi ini, saya ingin menunjukkan hasil dari skrip yang kami buat melalui Google Colab. Nah, ini adalah gambaran dari dataset yang kami lakukan di Google Colab. Pertama, kami menampilkan data libraries yang kami butuhkan, kemudian kami juga mengimport file CSV ke Google Colab menggunakan df ederib CFC. Nah, lalu kami mengetik semua skrip yang dibutuhkan dan juga kami tidak lupa menampilkan visualisasi dari skrip tersebut. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikut ini adalah hasil dari dataset kami. Yang pertama ini menampilkan 5 teratas dari data yang kami import dan juga 5 data terbawah yang kami import. Ada sekitar 52.000 data. Nah, untuk di bawahnya adalah untuk visualisasi dari setiap fitur-fitur yang ada pada dataset kami. Berikut dalam bentuk diagram. Nah, dan juga ada visualisasi untuk seberapa pentingnya fitur di dalam dataset kami ini. Nah, itu saja tampilan sekilas yang bisa kami tunjukkan dari dataset yang sudah kami kerjakan di Google Colab. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi. Untuk menutup presentasi kali ini, saya Sabrina Mauli Aulia sebagai moderator. Saya Cuna Madani sebagai presenter. Saya Muhammad Yusuf Tanjuri sebagai presenter. Saya Doni Rosa sebagai presenter. Saya Muhammad Fajar Ramadan sebagai presenter. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan yang kami buat. Semoga video yang kami buat atau materi yang kami presentasikan bisa menjadi manfaat atau referensi bagi rekan-rekan semua. Untuk itu, kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.